Selamat datang. Siap seru bareng kita. 5 kepala, 1 karya, 1 cerita. Ini dia nakoda, pegang semua cara. Fabrian Storino Putranza, produser yang berkarya, sekaligus host 2, bawa talk show makin hidup. Bercanda jalan terus tapi konsep tetap solid. Host pertama naik panggung, senyum paling ramah. Almira Talita Zalfa, tanya tajam. Gaya santai sudah, di balik lensa diam tapi sigap bergerak. Pramudia sekarang apa, jaga semua tetap tajam. Ini kru kita, keluarga kreatif, nama-nama kuat, bikin konten aktif. Dari depan kamera sampai naskah rapi, kita jalan bareng. Tawa jadi bukti, oh ya, oh ya. Tawa jadi bukti, oh ya, oh ya. Banyak yang berpendapat bahwa Gen Boomer lebih baik daripada Gen Z. Dan Gen Z juga berpendapat bahwa setiap era memiliki cara mereka untuk menyikapi kehidupan. Karena bagi mereka, pendapat yang dilontarkan adalah pendapat yang bersifat memojokkan. Bagaimana sih pendapat pria? Menurutku, Gen Boomer hanya melihat dari pengalaman mereka saja tanpa melihat sisi lain. Padahal, setiap orang memiliki karakternya yang berbeda-beda. Setiap zaman memiliki karakternya masing-masing. Nah, dari pada sini, mending sekarang kita langsung mendengar dari pendapat geng masing-masing. Nama saya Almira dari 10 TKJ 3. Dan saya Fabrian dari 10 TKC 3. Hari ini kami akan wawancara dengan Ibu siapa namanya? Sisil. Ibu Sisil. Dengan Ibu Sisil. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu Sisil, lebih penting mana tabungan atau gaya hidup? Ya, kalau menurut Ibu sih lebih mementingkan tabungan karena untuk hari masa tua, jangka panjang. Kalau yang buat anak muda pakai depannya. Untuk pertanyaan kedua, sepenting apa self reward bagi Ibu Sisil? Jadi self reward itu kayak hadiah untuk diri sendiri setelah melakukan sesuatu kegiatan atau habis kerja 1 hari terus ibunya self reward. Itu menurut Ibu penting apa enggak? Ya penting lah untuk motivasi buat bekerja ya. Ya. Jadi lebih semangat untuk bekerja. Untuk nomor 4, pertanyaan lebih baik bekerja di tempat yang nyaman namun penghasilannya rata-rata atau bekerja di tempat yang tidak terlalu nyaman namun penghasilannya sangat tinggi. Mending yang nyaman. Karena apa ya, kalau kerja nggak nyaman ya nggak enak lah kalau untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang ini. Kalau nggak nyaman juga ya. Nah, mending yang nyaman. Nggak apa-apa sih kalau gajinya rata-rata, tapi pekerjaannya enak, hasilnya bagus. Biar seneng juga. Bisa biar menghasilkan hasil pekerjaannya itu Maksimal. maksimal. Untuk pertanyaan Terakhir, kalau terjadi kesalahan pada makanan atau pesanan gitu, tindakan langsung apa yang Bu Sisil ambil untuk menyelesaikannya? Kalau buat Ibu sih, kalau memang ada kesalahan dalam pesanan atau apa, Ibu minta maaf dan akan menukar ganti makanan rugi. yang salah. Daripada nanti ada komen yang nggak mengenakan kan, nggak enak kan, lebih baik aku minta maaf terus ganti yang baru yang ini. Baik, mungkin itu pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Kami dengan narasumber selanjutnya, yaitu silakan perkenalkan diri, Mas. Nama saya Muhammad Saukil Afrizal. Kami akan tanya-tanya sebentar ya, Mas. Pertanyaan pertama, menurut Mas Ijal, gimana sih cara mengelola uang gaji? Maksudnya uang dari penghasilannya Mas Ijal. Yang penting kita nggak boros. Jadi awal gajian itu kita manfaatin yang lebih bermanfaat gitu loh. Seperti
apa yang kekurangan kita gitu kan. Jadi kita membeli seadanya dan bermanfaat dulu. Terus pertanyaan kedua, menurut Mas Ijal lebih penting mana, tabungan atau gaya hidup? Kalau menurut aku lebih penting tabungan. Soalnya tabungan itu buat masa depan kita. Di saat kita nggak punya uang, kita buat jaga-jagain uang tabungan. Selanjutnya, kira-kira menurut Mas Ijal sepenting self reward itu penting nggak sih? Seperti itu apa? Self reward itu, Itu kayak kayak apa ya? Jadi misalkan Mas Ijal ini kerja seharian, terus habis itu pulangnya entah Mas Ijal mau main game atau pokoknya untuk reward diri sendiri, hadiah untuk diri sendiri. Buat kesenangan gitu. Iya. Iya. Kalau buat kesenangan itu Penting aku nggak kira-kira? penting aja. Di saat kita kayak suntuk habis pulang kerja, kita harus ngapain? Contohnya kita jajan, jalan-jalan gitu. Itu penting juga buat pikiran kita fresh gitu. Terus menurut Mas Ijal, kalau misalkan kerjaannya ini lagi numpuk banget ya, terus strategi apa sih yang Mas Ijal lakukan biar tetap produktif kayak biasanya? Kita membuat jadwal yang produktif. Pertama, apa yang kita lakukan dulu itu berurutan. Jadi apa yang kita lakukan yang lebih ribet itu hindari dulu, kita yang kerjain yang abang-abang dulu, sesuai jam, sesuai waktu. Terus kalau misalkan jualannya Mas Ijal lagi sepi banget, kira-kira langkah apa yang Mas Ijal lakuin biar bisa rame lagi dagangannya? Kalau itu aku mengutamakan teknik marketing juga sih. Teknik marketing dalam penjualan itu juga penting. Jadi kayak promo kayak gini-gini, kita kayak sebar flyer kayak gitu-gitu. Itu juga penting untuk meningkatkan penjualan. Kalau boleh tahu, biasanya Mas Ijal promosi di mana? Kalau aku promosi di TikTok. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami ya. Makasih Mas Ijal. Sama-sama. The conclusion is, Gen Z dan Boomer memiliki beberapa persamaan dalam aspek lifestyle. Di antaranya memiliki saving untuk masa mendatang. Namun juga memiliki beberapa perbedaan, seperti cara mereka menghibur diri, di antara sibuknya pekerjaan dan cara mereka menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Nah, iya. Walaupun memiliki banyak persamaan dan goals, Gen Z dan Boomer juga memiliki perbedaan seperti yang kita dengar tadi. Untuk menyelesaikan problem seperti pembelian kurang, Gen Z bisa dinilai lebih kreatif di bidang ini. Namun perbedaan ini bukan menjadi alasan kita untuk berpecah. Kita harus tetap bersatu dan berkolaborasi. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan kata terakhir dari kita, rezeki orang mung soko hasil, nanging soko ketekunan lan niat api ing saben usaha. Matur nuwun, terima kasih. Bye bye. Potong-potong gambar, susun jadi cerita. Ariel, Adanan, Enar, editor yang bercahaya. Kata demi kata dirangkai penuh makna. Muhammad Saidin Panatagama penjaga